Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'd. Para mahasiswa, pada pagi hari ini kita ketemu kembali dalam kuliah online dalam keadaan sehat-sehat walafiat. Semoga pertemuan kita pada pagi hari ini membawa rahmat dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan selanjutnya marilah kita mengirimkan salam dan salawat kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pagi hari ini kita lanjutkan presentasi kita pada kelompok 5 dengan judul dasar dan tujuan dakwah dan ilmu dakwah. Jadi kita berbicara dasar dan tujuan dakwah, itu berarti kita berdakwah, kita harus menunjukkan apa dasar kita berdakwah. Jadi dasar kita berdakwah dalam Al-Quran dikatakan wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Bahwa pada dasarnya berdakwah itu adalah tugas kita atau sebagian apabila sudah menyampaikan kebaikan-kebaikan terhadap siapa saja yang mendengarkan atau yang menerima, itu namanya tujuan berdakwah. Dan sebaliknya, bukan cuma kebaikan yang disampaikan, tapi hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dihindari, sehingga tujuan kita berdakwah itu tercapai. Kemudian di dalam berdakwah memperhatikan kondisi-kondisi para audiensi, ya, sehingga antara yang berdakwah dengan yang didakwai itu terjadi hubungan timbal balik, ya, dan dapat mendengarkan dengan baik apabila dakwah kita itu sesuai dengan sasaran atau dasar-dasarnya. Oleh karena itu, untuk mempersingkat waktu, kepada kelompok 5 saya persilakan untuk memamarkan makalahnya. Tafadhol, silakan. Jadi, yang pertama adalah definisi dakwah dan ilmu dakwah. Dakwah berasal dari bahasa Arab ad-dakwah yang berarti ajakan, panggilan, atau seruan. Secara istilah, dakwah adalah usaha atau kegiatan mengajak, menyeru, atau membimbing manusia agar menerima dan mengamalkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa definisi menurut para ahli. Menurut Dr. Andes Haji Muhammad Arifin, dakwah adalah kegiatan yang bersifat menyeru, mengajak, dan memanggil orang untuk beriman dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan akidah, syariat, dan akhlak Islamiyah. Menurut Dawam Praharjo, dakwah adalah upaya mengubah masyarakat menuju kondisi yang lebih baik sesuai dengan nilai-nilai Islam. Ilmu dakwah adalah cabang ilmu yang mempelajari segala hal yang berkaitan dengan proses dakwah, baik dari segi teori, metode, strategi, maupun tujuan dakwah itu sendiri. Nah, yang kedua itu ada dasar dakwah. Dasar dakwah merupakan landasan yang menjadi pijakan dalam melaksanakan kegiatan dakwah. Secara umum, dasar dakwah bersumber dari ajaran Islam.
baik dalam Al-Quran, hadis Nabi, maupun pertimbangan akal dan moral. Dalam Al-Quran, perintah berdakwah sangat jelas, seperti dalam surat An-Nahl ayat 125 yang berbunyi, "Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik." Serta dalam surat Ali Imran ayat 104, "Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan." Hal ini menunjukkan bahwa dakwah adalah kewajiban bagi umat Islam. Hadis Nabi Muhammad SAW juga menegaskan dakwah seperti sabdanya, "Sampaikanlah dariku walau hanya satu ayat." Hadis riwayat Bukhari. Dari segi hukum, dakwah bisa bersifat fardu ain, wajib atas setiap individu, atau fardu kifayah, wajib atas sebagian orang. Selain itu, dasar moral dalam dakwah mengajarkan bahwa kegiatan ini harus dilakukan dengan cara yang bijak, santun, dan penuh kasih sayang, sesuai dengan nilai-nilai Islam yang mengedepankan hikmah, nasihat yang baik, dan dialog yang sopan. Dasar ilmu dakwah mengacu pada prinsip-prinsip yang melandasi pengembangan ilmu dakwah secara ilmiah dan sistematis. Secara filosofis, ilmu dakwah dibangun atas pemahaman terhadap hakikat manusia, tujuan hidup, dan nilai-nilai kebenaran serta kebaikan menurut Islam. Secara ilmiah, ilmu dakwah tidak hanya berlandaskan pada teks keagamaan, tetapi juga memanfaatkan pendekatan multidisiplin seperti psikologi, komunikasi, sosiologi, dan antropologi untuk memahami masyarakat dan objek. Dengan pendekatan ini, dakwah dapat dilakukan secara lebih efektif dan sesuai dengan kondisi sosial budaya yang ada. Selain itu, ilmu dakwah juga memiliki dasar normatif yang bersumber dari Al-Quran dan hadis sebagai rujukan utama, sehingga setiap teori dan metode dakwah yang dikembangkan tetap berlandaskan pada nilai-nilai Islam yang sahih. Yang ketiga itu ada tujuan dakwah dan ilmu dakwah. Tujuan dakwah adalah untuk mengajak manusia menuju jalan Allah, menyebarkan kebenaran Islam, serta membentuk pribadi dan masyarakat yang beriman, berakhlak, dan taat kepada Allah SWT. Dakwah juga bertujuan mencegah kemungkaran dan menciptakan kehidupan yang damai sesuai ajaran Islam. Tujuan ilmu dakwah adalah untuk memberikan pemahaman yang ilmiah dan sistematis dalam melaksanakan dakwah secara efektif. Ilmu dakwah membantu merancang metode, strategi, dan pendekatan yang tepat agar pesan Islam bisa diterima dengan baik oleh berbagai lapisan masyarakat. Nah, kesimpulannya, dapat disimpulkan bahwa dakwah merupakan kegiatan menyeru dan mengajak manusia kepada kebaikan serta ajaran Islam berdasarkan Al-Quran dan hadis dengan cara yang bijak dan santun. Ilmu dakwah adalah disiplin ilmu yang mempelajari strategi, metode, pendekatan dalam menyampaikan dakwah secara efektif dan sesuai konteks. Dasar dakwah dan ilmu dakwah bersumber dari ajaran Islam, nilai-nilai moral, serta pendekatan ilmiah untuk memastikan dakwah berjalan sesuai syariat dan tepat sasaran. Adapun tujuannya adalah untuk membentuk individu dan masyarakat yang beriman, berakhlak mulia, serta menciptakan kehidupan yang harmonis sesuai ajaran Islam, sekaligus membekali pendakwa dengan pengetahuan dan keterampilan agar dakwah lebih terarah dan berpengaruh. Sekian, terima kasih.